Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Pada minggu lalu, kita telah bersama-sama mempelajari mengenai tahapan dari planning. Harapan saya kalian semua sudah mempraktekkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pada planning tersebut, seperti melakukan estimasi effort, melakukan estimasi biaya, dan estimasi waktu dari tahapan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak. Pada minggu lalu, kalian juga sudah mempelajari mengenai work breakdown structure dan project scheduling. Ya, saya harapkan kalian sudah mempraktekkan itu semua. Kemudian pada minggu ini atau pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari dan mempraktekkan mengenai apa-apa saja yang dilakukan pada tahapan analisis dan desain dari pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk pengantar, sekedar mengingatkan, tahapan SDLC itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah planning, di mana kita melakukan persiapan, seperti melakukan estimasi, studi kelayakan, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan oleh analisis, desain, dan terakhir adalah implementation. Nah, pada tahapan planning, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menentukan kira-kira metodologi atau model pengembangan yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak ini apa. Pada minggu ke-3 kalau tidak salah ya, atau minggu ke-4, kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai model-model atau metodologi yang dapat kita gunakan ketika kita melakukan pengembangan sebuah perangkat lunak. Misalkan ada yang lupa, silahkan dibuka lagi materi-materi yang lalu. Kemudian pada tahapan planning, kita juga akan melakukan sistem request dan feasibility analysis. Kita akan melakukan sistem request. Sistem request itu apa? Sistem request mudahnya adalah kebutuhan dari sistem. Jadi sistem itu harapannya bisa melakukan apa saja. Tentunya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien atau customer. Kemudian untuk feasibility study, feasibility analysis ya di sini tertulis, itu adalah analisis kelayakan. Ingat, analisis kelayakan itu ada 3, ada technical feasibility, kemudian organizational feasibility, dan yang terakhir adalah economic feasibility. Jadi feasibility analisisnya ada 3 ya, technical, organizational, dan economic. Nah, nanti dari economic, kalian akan dapat melakukan yang namanya software effort estimation. Ini yang dilakukan pada tahap planning. Kemudian lanjut ke analisis. Pada tahapan analisis, yang akan kita lakukan adalah requirement gathering atau identifikasi kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Katakanlah sistem ini, sebuah sistem yang kalian kembangkan itu memerlukan fitur login, maka kira-kira apa saja yang diperlukan untuk dapat membuat sistem dengan fitur login tersebut. Contoh mudahnya seperti itu ya. Selain itu, kita juga akan melakukan identifikasi proses bisnis. Jadi proses bisnis, alur-alur proses bisnis yang terjadi pada sistem tersebut itu akan dianalisis. Nah, nanti setelah dianalisis akan digambarkan dengan menggunakan yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini harapan saya sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Jadi kita sedikit melangkah lebih cepat. Use case diagram ini seharusnya masuk tahapan analisis, tetapi sudah kita kerjakan minggu lalu. Terkadang ada sebuah developer atau pengembang itu yang memasukkan use case diagram ini pada tahapan planning. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pekerjaan mereka itu lebih cepat. Nah, ini use case diagram sudah kita kerjakan. Kemudian setelah use case diagram ada juga yang namanya pemodelan proses bisnis. Jadi dari use case diagram tadi kita dapat mengetahui proses bisnis yang terjadi pada sistem itu seperti apa.
Nah, dari use case diagram itu akan kita gambarkan pemodelan proses bisnis. Menggunakan yang namanya activity diagram, atau juga kita dapat menggunakan diagram BPMN. Business Process Modeling Notation. Nah, untuk mata kuliah ini kita hanya akan membahas mengenai activity diagram. Untuk diagram BPMN ini sudah pernah kalian pelajari pada mata kuliah Manajemen Data dan Informasi yang kalian dapatkan pada semester 2. Jadi semisal ada yang lupa apa itu BPMN, seperti apa itu BPMN, nanti kalian bisa buka-buka lagi materi kuliah Manajemen Data dan Informasi pada semester 2. Kemudian, setelah melakukan atau setelah membuat activity diagram atau BPMN diagram, akan dilanjutkan dengan membuat sequence diagram. Pada materi mengenai diagram-diagram bantu yang digunakan untuk melakukan pengembangan, pernah saya singgung mengenai activity diagram dan sequence diagram. Jadi activity diagram dan sequence diagram ini mirip, sama-sama menggambarkan mengenai alur atau urutan proses dari sebuah sistem. Hanya saja ada perbedaan yang cukup mencolok antara activity diagram dan sequence diagram. Activity diagram ini menggambarkan urutan atau alur proses dari sisi bisnisnya, dari sisi aplikasinya. Sedangkan sequence diagram ini menggambarkan urutan atau proses dari sisi pemrogramannya. Jadi perbedaannya di situ ya. Activity diagram ini menggambarkan dari sisi aplikasinya, proses aplikasinya seperti apa. Sequence diagram menggambarkan dari sisi pemrogramannya, urutan-urutan atau alur coding pemrogramannya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah tahapan analisis, tahapan berikutnya adalah tahapan desain. Pada tahapan desain, kalian akan membuat yang namanya kelas diagram. Kelas diagram, nah kelas diagram ini nanti digunakan sebagai acuan oleh programmer ketika dia akan mengembangkan atau akan mulai melakukan pemrograman. Dilanjutkan dengan UI design, user interface design, kemudian data model. Data model ini ada beberapa jenis ya. Terkadang ada yang menggunakan IRD, Entity Relational Diagram. Ada juga yang menggunakan DFD, Data Flow Diagram, dan Konteks Diagram. Ada banyak. Setelah itu yang terakhir adalah membuat deployment diagram. Jadi deployment diagram di sini ini lebih menyerupai diagram atau diagram infrastruktur. Infrastruktur dari sebuah sistem tersebut. Jadi kira-kira hardware atau software apa yang diperlukan supaya dapat menjalankan sistem atau perangkat lunak yang kita kembangkan. Jadi deployment diagram ini lebih membahas mengenai infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Itu tahapan desain. Kemudian ada tahapan implementation. Implementation akan melakukan, selain melakukan pengkodingan, juga akan melakukan deployment and installation. Jadi akan melakukan ibaratnya serah terima sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan itu kepada klien, termasuk menginstal, kemudian juga akan memberikan training atau pelatihan apabila diperlukan. Dan terakhir adalah melakukan maintenance. Nah ini, pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan yang ini, yang saya kotak merah. Nah pada minggu ini, harapannya kalian dapat mengerjakan yang saya kotak warna ungu ini. Cukup banyak ya, tapi tidak apa-apa, saya yakin kalian bisa. Kita mulai studi kasusnya. Nah, untuk studi kasus minggu ini, saya mengambil contoh mesin ATM. Mesin ATM. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan melakukan identifikasi proses bisnis dengan use case. Use case diagram.
Setelah kita membuat use case diagram, akan dilanjutkan dengan memodelkan proses bisnis. Kita modelkan menggunakan activity diagram atau BPMN diagram. Nah, activity dan BPMN ini dapat kita buat atau usahakan kita buat untuk setiap use case-nya. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan lebih rinci ketika kita masuk pada bagian use case diagram ya. Dilanjutkan dengan sequence diagram. Kemudian kelas diagram, desain UA, data model, dan deployment. Nah, ini untuk use case diagram dari mesin ATM atau dari sistem ATM. Dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat 3 aktor. 3 aktor. Yang pertama adalah nasabah. Kemudian ada petugas. Dan aktor terakhir adalah sistem inti perbankan. Jadi sekali lagi, pada use case diagram, aktor itu tidak hanya berupa manusia. Sistem juga dapat kita masukkan sebagai aktor. Jadi ada 3 aktor di sini ya, nasabah, petugas, dan sistem inti perbankan. Kemudian terdapat 7 use case atau 7 aktivitas di sini. Yang pertama adalah memasukkan kartu, memasukkan PIN, mengecek saldo, mengupdate informasi kotak deposit, mengambil uang, mengirim uang, dan terakhir adalah keluar sistem atau logout. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kalian perhatikan ada relasi namanya include. Nah, semoga kalian masih ingat include ini apa maksudnya. Include ini maksudnya adalah semisal kita memasukkan kartu, pasti akan melakukan atau mengerjakan aktivitas memasukkan PIN. Jadi aktivitas memasukkan PIN ini pasti akan dipanggil ketika kita memasukkan kartu. Ini maksud dari relasi include. Paham ya? Nah, setelah use case diagram, kita lanjutkan dengan yang namanya activity diagram atau diagram BPMN. Nanti bisa kalian pilih salah satu. Nah, ini contoh activity diagram dari memasukkan kartu. Ingat, di sini tadi terdapat pada use case terdapat 7 use case atau 7 aktivitas ya. Nah, masing-masing ini nanti kalian buat activity diagramnya atau BPMN diagramnya. Masing-masing ini kalian buat activity diagramnya. Nah, ini untuk contoh, ini adalah activity diagram dari memasukkan kartu. Dapat kalian lihat ada 2 aktor yang terlibat di sini. Yang pertama adalah nasabah, kemudian sistem ATM. Nah, activity diagram dimulai dari nasabah memasukkan kartu. Kemudian dilanjutkan, sistem ATM akan melakukan validasi kartu. Apabila kartu valid, maka akan lanjut ke tampilan menu PIN. Apabila kartu tidak valid, maka akan dilanjutkan dengan aktivitas mengeluarkan kartu. Ini contohnya sangat sederhana ya, mudah dipahami. Nah, sedangkan untuk BPMN diagram, bentuknya seperti ini. Sama seperti activity diagram, hanya beda penamaan dan beda bentuk. Notasinya juga sedikit berbeda, dapat kalian lihat. Kemudian ini sequence diagram dari memasukkan kartu. Nah, sequence diagram ini kan merupakan kelanjutan dari activity diagram. Ini adalah activity diagram untuk use case mengecek saldo. Terdapat 3 aktor yang terlibat. Ada nasabah, sistem ATM, dan sistem inti perbankan. Ini adalah sequence diagram untuk use case mengecek saldo. Nah, mungkin kalian sedikit bingung ya mengenai sequence diagram.
Di sini saya beri sedikit tambahan. Jadi pada sequence diagram, di situ nanti selain kalian menggambarkan aktor yang terlibat, di sini ada aktor yang terlibat adalah nasabah dan sistem inti perbankan. Kalian juga akan menggambarkan boundary, controller, dan entity. Akan menggambarkan boundary, ini notasinya seperti ini. Kemudian controller, bentuknya seperti ini. Dan entity, notasinya seperti ini. Nah, maksudnya apa dari boundary, controller, dan entity ini? Jadi boundary ini lebih kurang objek-objek yang berinteraksi atau memiliki interaksi dengan aktor. Di sini aktornya adalah nasabah. Jadi ketika nasabah itu menggunakan sistem atau akan melakukan mengecek saldo, maka akan melakukan interaksi dengan yang namanya menu utama. Tampilan menu utama. Nah, ini adalah boundary. Ini kita simbolkan dengan notasi seperti ini. Kemudian di sini controller. Controller ini adalah perantara dari boundary dengan entity. Controller ini adalah perantara dari boundary dengan entity. Di sini entity-nya adalah balance atau saldo. Nah, entity sendiri ini apa? Entity ini adalah objek yang merepresentasikan sistem data. Mudahnya, entity ini adalah database. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian lihat di bawah ini. Ini ada banyak sekali tulisan-tulisan dan arah panah. Ada pilih mengecek saldo, kemudian cek saldo, set saldo, tampilkan saldo, get saldo, dan lain-lain. Nah, yang di bawah ini adalah function atau metode dari pemrogramannya, dari codingannya nanti. Nah, jadi controller ini sendiri, controller ini adalah, kita ibaratkan ini adalah kelas ya. Sedangkan cek saldo ini adalah metode atau function. Jadi ketika programmer nanti akan melakukan pemrograman, programmer nanti akan mengacu atau melihat sequence diagramnya, akan dicek. Kira-kira controllernya itu apa? Nah, ini nanti yang akan dibuat di pemrogramannya. Ada controller namanya, ada kelas ini kan, ada kelas manajer pengecekan saldo. Nah, pada kelas ini nanti akan terdapat metode atau function dengan nama cek saldo. Jadi sequence diagram ini sangat membantu pekerjaan dari developer atau programmer. Saya berikan contoh lain. Ini ada activity diagram untuk mengirim uang. Dapat dilihat terdapat 3 aktor yang terlibat ya. Ada nasabah, sistem ATM, dan sistem inti perbankan. Kemudian sequence diagramnya seperti apa? Nah, sequence diagramnya seperti ini. Ini ada aktornya, nasabah. Kemudian ini ada boundary. Sekali lagi, boundary itu adalah objek-objek yang melakukan interaksi atau berhubungan dengan aktor. Di sini ada boundary-nya menu utama dan menu pengiriman uang. Nah, ketika kalian besok mengerjakan tugas ini, usahakan untuk boundary itu penamaannya dibuat menggunakan menu. Depannya menggunakan menu. Supaya apa? Supaya kalian mudah membedakan mana itu boundary, mana itu controller. Ini nanti penamaannya juga akan sangat membantu ketika kita mulai melakukan desain user interface. Jadi katakanlah di sini terdapat 2 boundary, ada menu utama dan menu pengiriman uang. Maka nanti ketika kalian membuat desain user interface, kalian nanti perlu membuat desain user interface untuk menu utama dan desain user interface untuk menu pengiriman uang. Begitu ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya controller manajer pengiriman uang. Nah, manajer pengiriman uang nanti memiliki function atau metode apa saja. Jadi kelas ini nanti akan memiliki function atau metode yang ada di bawahnya ini.
validasi account, kemudian tampilkan hasil, dan lain-lain. Nah, dari sini nanti programmer akan tahu kira-kira function-function apa yang perlu saya buat. Sini ada juga function kirim uang. Kemudian ada 3 entity di sini. Ada entity account, database account mudahnya, kemudian database pengirim, dan ini maksudnya balance ya, balance untuk pengirim dan balance penerima. Jadi ketika melakukan aktivitas ini, maka akan menggunakan 3 database ini. Ini contoh untuk sequence diagram mengirim uang. Nah, tadi perhatikan penamaan boundary yang menggunakan menu karena akan berhubungan dengan desain user interface. Ini contoh lain untuk activity diagram mengambil uang. Nanti dapat kalian lihat ya. Ini sequence diagramnya. Sama di sini terdapat 2 boundary yang terlibat. Jadi nanti ada menu utama dan menu pengambilan uang. Kemudian ada controller, manajer pengambilan uang. Dan controller ini nanti dia akan menghubungkan antara boundary menu pengambilan uang dengan entity balance. Jadi dia akan menghubungkan menu pengambilan uang dengan database balance atau saldo. Nah, setelah sequence diagram, akan dilanjutkan dengan membuat kelas diagram. Jadi setelah kalian selesai membuat sequence diagram untuk seluruh use case, dilanjutkan dengan membuat kelas diagram. Di sini dapat kalian lihat, sistem ATM ini adalah pusat dari semuanya. Jadi sistem ATM ini, dia memiliki boundary kotak kartu. Untuk memasukkan kartu ATM ya. Kemudian dia juga memiliki kotak kwitansi untuk mengeprint kwitansi atau struk. Kemudian juga memiliki kotak uang. Nah, sistem ATM ini memiliki tampilan menu user interface. Atau tadi boundary ya, yang berhubungan dengan user atau aktor itu kan kita namakan dengan boundary. Nah, ini ada boundary menu pin, menu utama. Nah, dari menu utama ini nanti akan dapat berlanjut ke menu pengecekan saldo, pengambilan uang, menu pengiriman uang, menu deposit, dan menu logout. Bisa dipahami ya? Ini semua dibuat berdasarkan sequence diagram yang dibuat sebelumnya. Jadi sekali lagi, sequence diagram itu menggambarkan alur dari aplikasi atau sistem melihat dari sisi pemrogramannya, melihat dari sisi codingannya. Nah, alurnya lebih kurang seperti ini, alur codingannya, pemrogramannya. Nanti pada boundary pengecekan saldo, dia akan berhubungan dengan controller manajer pengecekan saldo. Jadi nanti ada kelas namanya manajer pengecekan saldo. Nah, kelas ini memiliki function apa saja? Memiliki function yang ada di dalam kotak ini. Ini dapat kalian buat, diagram seperti ini dapat kalian buat dengan menggunakan alat bantu Visio ya. Atau dapat juga menggunakan Visual Paradigma, dapat juga menggunakan Stax IE itu juga dapat. Spax IE. Atau tools-tools online lainnya. Saya beri kebebasan kalian menggunakan yang mana ya. Nah, yang di kanan ini, login, account, balance, deposit, ini adalah entity. Jadi nanti ini berhubungan dengan database. Saya lanjutkan. Nah, setelah membuat kelas diagram, tahapan berikutnya adalah membuat data model, pemodelan dari database-nya.
Jadi pada data model ini, kita akan memodelkan database secara logical. Umumnya, orang-orang itu menggunakan diagram ERD, Entity Relationship Diagram, atau menggunakan DFD, Data Flow Diagram. Nah, ini nanti dibuat berdasarkan entity yang ada pada sequence diagram dan class diagram. Ini kan? Ini entity-entity yang ada pada kelas diagram. Nah, berarti nanti kita perlu membuat 1, 2, 3, 4. Perlu membuat 4 tabel database. Yang pertama untuk login, account, balance, dan deposit. Semisal dari sequence-nya, nah ini ada entity balance. Berarti harus ada database untuk balance. Nah, jadi sequence diagram dan kelas diagram itu kita gunakan sebagai acuan ketika kita membuat pemodelan dari database. Nah, untuk kasus kita kali ini, sistem ATM, di sini saya menggunakan entity relationship diagram. Lebih kurang bentuknya seperti ini ya. Sekali lagi, terdapat 4 entity di situ. Ada entity login, account, balance, dan deposit. Nah, dari entity-entity ini, kita cari tahu hubungan mereka itu seperti apa, relasinya seperti apa. Termasuk atribut-atribut dari entity tersebut. Sebagai contoh, kita lihat ada entity account. Di sini dapat kita lihat beberapa atribut yang ada. Seperti ada ID account, kemudian nama, pekerjaan, jenis kelamin, alamat, dan lain-lainnya. Nah, sebagaimana yang pernah kalian pelajari pada mata kuliah database, setiap tabel itu harus mempunyai yang namanya primary key. Kemudian dapat juga memiliki foreign key apabila berhubungan dengan entity lainnya. Ini untuk pemodelan dari database menggunakan entity relationship diagram. Setelah membuat data model, kita akan membuat desain UI. Nah, desain UI ini nanti kita buat berdasarkan boundary yang ada pada sequence diagram dan class diagram. Sebagai contoh, kita kembali ke kelas diagram. Nah, ini pada kelas diagram terdapat beberapa boundary di sini ya, terutama yang menggunakan nama menu. Jadi yang menggunakan menu ini nanti perlu kalian buat desain user interface-nya. Semisal di sini ada menu pin, maka nanti kalian membuat desain menu pin itu seperti apa. Kemudian desain menu utama seperti apa, desain menu pengecekan saldo, sampai dengan terakhir desain untuk menu logout. Ini nanti dibuat desain user interface-nya. Nah, untuk desain user interface-nya ini, kita dapat menggunakan sketsa tangan saja cukup. Atau kalau kalian ingin, kalian juga dapat menggunakan bantuan software seperti Corel, Photoshop, PowerPoint, dan software-software pembantu lainnya. Itu dapat kalian gunakan. Kemudian sekali lagi, desain UI ini bukan merupakan screenshot dari produk jadi. Jadi terkadang teman-teman atau kakak tingkat kalian itu sering menggunakan screenshot dari aplikasi yang sudah selesai dikembangkan. Nah, kalau seperti itu namanya bukan desain UI lagi, tapi lebih kepada tampilan dari produk jadinya. Jadi tolong dibedakan ya, desain UI dengan tampilan produk jadinya. Desain UI cukup dibuat menggunakan sketsa tangan, coret-coretan, atau bantuan software yang kalian inginkan. Ini contoh desain UI untuk sistem ATM. Di sini dapat kalian lihat mulai dari menu pin. Jadi sederhana sekali, menu pin seperti ini, memasukkan pin, kemudian tekan tombol, masukkan pin. Nah, nanti dari sini dia akan lanjut ke yang namanya menu utama. Nah, ini dibuat berdasarkan apa? Dibuat berdasarkan kelas diagram. Jadi nanti ketika kalian membaca materi yang dibagikan, kalian sambil membandingkan dengan kelas diagramnya ya. Kalian lihat di sini, sistem ATM memiliki menu pin, kemudian dari menu pin
akan lanjut menampilkan menu utama. Nah, nanti dari menu utama ini terdapat beberapa opsi yang bisa dipilih oleh pengguna sistem ATM. Seperti menu pengecekan saldo, pengambilan uang, pengiriman uang, deposit, dan logout. Kalian lihat bentuknya ini dan dibandingkan dengan desain UI dari sistem ATM-nya. Ini belum semuanya ya, kayak desain deposit dan logout ini belum ditampilkan di sini. Logout hanya keluar sistem, kemudian nanti ada konfirmasinya. Bisa dipahami ya? Desain UI sederhana saja, tidak usah rumit-rumit. Nah, terakhir adalah deployment diagram. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa deployment diagram ini akan menggambarkan mengenai infrastruktur, baik itu hardware, software, atau teknologi yang diperlukan untuk dapat menggunakan sistem atau software yang dikembangkan. Nah, jadi pada sistem ATM seperti ini, infrastruktur yang diperlukan lebih kurang seperti ini. Jadi di sini ada klien, dari sisi klien nanti akan menggunakan CSF, kemudian nanti akan berhubungan dengan application server. Nah, pada application server ini akan ada DBMS, di dalam DBMS akan ada MySQL, dan Zen Optimizer. Nah, ini nanti untuk deployment diagram akan dapat berbeda-beda dari suatu kasus ke kasus yang lain. Semisal ya untuk kasus pengembangan sebuah aplikasi web, maka nanti yang diperlukan adalah klien, kemudian nanti dalam klien katakanlah ada sistem operasi atau software apa yang diperlukan untuk menggunakan website tersebut. Nah, nanti akan berhubungan dengan server, di mana pada server itu akan terdapat MySQL, database ya, dan Apache atau lain-lainnya. Jadi sekali lagi, deployment diagram ini akan sangat bervariatif dari satu kasus ke kasus yang lain. Nah, sekian untuk materi hari ini atau materi minggu ini. Semisal ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan menghubungi saya melalui grup WA yang sudah dibuat. Kemudian mohon materi-materi yang lalu-lalu atau materi pertemuan minggu-minggu yang lalu itu kalian baca-baca lagi. Semisal ada yang lupa mengenai diagram-diagram yang akan dibuat pada minggu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.